IQ orang itu emang kebanyakan 78 ya. Udah goblok, gak mau belajar lagi. Isi kepala lu apaan sih? Gua kan banget memang SDM kita sama orang luar negeri. Gue tuh nggak tahu ya. Emang kayaknya orang itu dari pelosok-pelosoknya juga nyesel banget lahir di Indo. Seenak lidahnya itu mengucapkan Indon IQ 78. Betul? Nah, begitu kita mendapatkan fakta bahwa warganet Malaysia itu percaya dengan berita hoax, dan untuk membaca berita hoax itu mereka harus membayar Rp15. Jadi kita menyebutkan mereka IQ Rp15. Dulu, jangan nanti malu sendiri ya. Perkataan IQ 78, SDM di bawah rata-rata itu orang Indonesia sendiri yang mengatakan. Malaysia telah mencatat sejarah bila kita menduduki tempat nombor 1 dunia dalam Open Data Inventory ataupun ODIN 2024. Lagi-lagi Malaysia difitnah, geng. Yang ngatain IQ 78 itu katanya orang Malaysia, padahal warga Indonesia sendiri yang mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video, geng, tentang seorang warga Indonesia. Ini nggak tahu YouTuber ataupun influencer ya, geng, ya, yang nggak terima bahwasannya Indonesia didomatkan IQ 78, geng. Dan dibalas oleh dia, geng, bahwasannya IQ orang Malaysia katanya IQ Rp15, geng. Wah, mungkin ini yang dikiranya orang Malaysia yang mengatai ataupun menyebut orang-orang Indonesia ini IQ 78, geng. Namun faktanya, geng, bukan orang Malaysia yang mengadakan ataupun yang menyebut pertamanya, geng. Sepertinya Konoha itu bukan orang Malaysia, geng, melainkan orang kita sendiri, orang Indonesia sendiri, geng, kayak gitu. Namun, geng, segelintir orang tidak bisa memahami saat orang netizen Malaysia mungkin ikut-ikutan juga mengucapkan Konoha IQ 78. Nah, ini Romo ini gak tahu Romo katanya gak jantung pisang, dia tidak terima, geng. Wah, emang faktanya seperti itu kok ya, kok malah gak terima? Kenapa, Mas? Panas. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Sebutkan 3 negara yang ada di Eropa. Korea, Cina, Jepang, Amerika, Korea, Prancis. SMK dong, geng, SMK. Gak tahu. Sebutkan 3 negara yang ada di Eropa. Inggris, Prancis, Swiss. Sebutkan 3 negara di benua Asia. Australia, Belanda. Sebutkan 3 negara di benua Eropa. Negara Amerika Serikat, negara Kanada, dan negara Korea. Kalian pasti kaget kalau sampai tahu 3 negara ini punya IQ terendah di ASEAN. Nomor 1, negara kalian. Ketiga, Laos. Warga Laos memiliki IQ rata-rata 80,99. Hal ini mengantarkan Laos pada peringkat 109 dunia. Kedua, Timor Leste. Timor Leste memiliki IQ rata-rata 78,49. Hal ini membuat Timor Leste berada di peringkat 125 dunia. Lah, kok Indonesia gak ada, Bang? Oke, sebelum lanjut, yang berasal dari Indonesia, like dulu dong. Oke, makasih. Pertama, Indonesia. Rata-rata IQ warga Indonesia mencapai 78,49. Hal ini membuat Indonesia berada di urutan 126 dunia. Nah, IQ kalian berapa nih? IQ orang itu emang kebanyakan 78 ya. Udah goblok, gak mau belajar lagi. Isi kepala lu apaan sih? Gua kadang bingung ya sama netizen Indo ya. Tontonan tuh gak guna semua. Nontonin drama artis lah, sinetron lah, gosip yang gak guna lah. Otak lu mau dipakai apa sih, buat apa? Nah, giliran video edukatif, self-development, yang bisa bikin lu makin kaya, makin pinter, makin kuat,
kabur semua. Dan menariknya lagi, IQ orang Indonesia itu rata-rata 78, di bawah dari monyet, ya nggak bro? Jadi lu lebih pinter ya dari orang Indo ya? Iya dong, aku lebih pinter. Jadi pertanyaan gua, kalian mau jadi orang yang nonton video sampah atau video edukatif yang bisa merubah hidup kalian? Kesibukan di Indonesia. Waduh. Kesibukan di negara lain. Ya, gua ngerti jauh banget memang SDM kita sama orang luar negeri. Gua tuh nggak tahu ya. Emang kayaknya orang itu dari pelosok-pelosoknya juga gak ada yang kayak kita tuh gimana sih? Gua nggak ngerti sih guys. Ini lain lagi komentarnya nih. Nyesel banget lahir di Indo. Gak bersyukur manusia. IQ 78. IQ 78 ini saya sudah dengar udah lama. Dan mereka itu dengan seenak udalnya, dengan seenak lidahnya itu mengucapkan Indon IQ 78. Betul? Nah, begitu kita mendapatkan fakta bahwa warganet Malaysia itu percaya dengan berita hoax, dan untuk membaca berita hoax itu mereka harus membayar 15 ringgit. Jadi kita menyebutkan mereka IQ 15 ringgit. Berita hoax. Mereka merasa tersakiti dong. Mereka merasa terzolimi. Kalian ini mengatakan kami ini memfitnah. Aduh, kasihannya. Ini yang saya sebutkan bahwa banyak dari mereka itu betul-betul seperti katak dalam tempurung dan menganggap diri mereka itu malaikat dan di luar dari mereka itu setan semua. Betul yang dikatakan oleh Bang Winwan Nur, bahwa di Malaysia itu nggak ada cermin kayaknya. Ada tengok konten dia nih. Hah? Ada tengok konten dia nih. Romo, siapa? Aduh, apa aku nak panggil dia nih ya? Dah selidik belum? Dah cari kebenaran tentang perkataan IQ 78 tuh belum? Cari dulu, jangan nanti malu sendiri ya. Perkataan IQ 78, SDM di bawah rata-rata itu orang Indonesia sendiri yang mengatakan. Data itu dikeluarkan ya oleh ya sumber yang terpercaya, paham? Jadi jangan menyalahkan Malaysia, Rakyat Malaysia ini, setahu aku, nggak pernah mereka mempercayai berita-berita hoax ya. Justru ya kebanyakan rakyat Indonesia ya yang percaya dengan berita-berita hoax ya, tanpa diselidiki dulu ya. Macam dulu ada memparodikan lagu Indonesia Raya diplesetin ya. Pada kenyataan yang membuat itu orang Indonesia sendiri, tapi dituduh orang Malaysia. Jadi kepada kamu selidiki dulu, jangan malu-maluin ya. Ikut dari perkataan Kak Jentung Pisang, panggil Romo saja geng, kayak gitu ya geng. Jadi Romo ini mungkin dia tidak tahu dengan para pengkritik yang berada di negara Indonesia. Influencer seperti itu ya geng ya. Influencer kita itu banyak yang mengatai orang-orang kita sendiri ataupun netizen kita sendiri itu yang mengatakan SDM rendah, IQ di bawah rata-rata, IQ 78 itu dari ucapan daripada orang kita sendiri, bukan negara Malaysia. Yang bilang negara Malaysia suka nonton hoax dan suka percaya dengan konten hoax, waduh, kalian ini Romo salah besar, geng. Ini Romo salah besar. Kenapa? Karena orang Malaysia itu kalau ada konten hoax, kalau ada konten tidak sebanding, itu akan kena sanksi pidana di negara Malaysia, geng. Perlu kalian ketahui itu, geng, kayak gitu. Nah, berbeda dengan di negara kita. Kalau di negara kita, wah, ini hoax seperti sinetron, keadilan dan sebagainya. Kan banyak udah faktanya yang terbukti. Kenapa dia tidak bisa mencerminkan sendiri? Kenapa dia tidak bisa mencari fakta? Malaysia suka berita hoax, IQ 15 ringgit. Padahal malu kita, geng. Malu kalau ada orang seperti ini. Seakan-akan dia pembela NKRI. Nah, lebih daripada dia mengulas ataupun membalas daripada netizen Malaysia ataupun daripada orang Malaysia kayak gitu ya, geng, ya, yang bilang orang Malaysia yang mengatai duluan, orang Malaysia
yang mengatai IQ 78 kepada orang Indonesia, ternyata orang Indonesia sendiri, geng. Ternyata ini adalah difitnah. Waduh, waduh, geng. Oke, geng, ikinya akan mereaction sebuah video lagi, yang saat negara-negara lain berlomba-lomba untuk memajukan negaranya, untuk mengembangkan negaranya, untuk apa namanya? Untuk rakyatnya supaya sejahtera. Negara kita lihat sendiri seperti apa. Seperti itu lagi, joget-joget anak mudanya, dan para anak-anak yang sekolah itu tidak tahu ya, apa itu benda, padahal ikinya bukan tak sampai situ saja itu paham. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Baru-baru ni ada satu peristiwa yang bersejarah telah berlaku dekat negara kita. Tapi ramai orang tak perasan pasal benda ni. Jom saya ceritakan korang pasal cerita ni. Korang tahu tak, baru-baru ni Malaysia telah mencatat sejarah bila kita menduduki tempat nombor 1 dunia dalam Open Data Inventory ataupun ODIN 2024. Satu pencapaian yang jarang sebenarnya dikecapi oleh negara-negara membangun. Biasanya yang dapat tempat nombor 1 ni adalah negara yang maju. So saya pasti satu benda yang korang paling nak tahu adalah apa benda ODIN ni. Okey, jangan risau. Dalam video ni saya akan explain dengan korang dalam bahasa mudah dan juga senang faham. ODIN ni dia sebenarnya menilai sejauh mana kerajaan sesebuah negara tu dia buka data kerajaan kepada umum. Maksudnya, berapa telus kerajaan berkongsi maklumat macam bajet ke, berkaitan dengan pendidikan ke, kesihatan ke, whatever lah. Tanpa halangan-halangan besar. So maksudnya data-data ni dia menjadi lebih transparent. Okey, saya bagi korang contoh Katakanlah kerajaan ada data pasal bajet negara ataupun harga barang. So ODIN ni dia akan menilai adakah data yang dikatakan tu tersedia secara online atau tak. Boleh tak rakyat muat turun atau tak. Adakah data tu lengkap dan up to date ataupun tak. So macam mak mertua kau lah datang rumah and then dia check rumah kau ni simpan barang elok tak. Rumah bersih tak. Kemas tak rumah kau ni. Kalau mak mertua kau nak cari barang apa-apa, senang jumpa tak? Itulah lebih kurang ODIN. Lepas tu, ODIN akan bagi markah lah. Semakin tinggi markah, makin baguslah kerajaan dalam sebuah negara tu berkongsi maklumat dengan rakyat dia ataupun mereka yang berminat terhadap data ni. So, siapa yang bagi markah ni? Dia adalah Open Data Watch ataupun ODW, iaitu sebuah organisasi antarabangsa bebas yang fokus pada pemantauan, penilaian dan juga promosi penggunaan data berkualiti daripada kerajaan sesebuah negara tu. Sebenarnya bukan secara tiba-tiba je kita dapat nombor 1 ni. Kita pernah duduk ke tangga 35 dunia pada 2016, tangga ke-11 pada 2022 dan sekarang melonjak ke tempat yang pertama. Kita tewaskan negara maju, contohnya macam Canada lah. So, kita dah dapat nombor 1. Dengan kedudukan nombor 1 ni, apa yang bagusnya? So, dengan kedudukan ni, Malaysia berpotensi untuk jadi pusat data terkemuka dekat rantau ni. Startup teknologi boleh bangunkan aplikasi guna data kerajaan, penyelidik pun boleh buat analisis dengan lebih tepat. Syarikat luar boleh rancang diorang punya pelaburan dengan begitu tepat sekali dengan data yang ada. So, adakah ia terhenti dekat situ? Jawapannya sudah tentu tak. Apakah cabaran seterusnya bagi negara kita? So, cabarannya adalah bagaimana kita nak membuatkan rakyat kita pandai baca data ni, faham baca data ni, bukan sekadar kita tunjuk fail sahaja. Lagi-lagi Malaysia menggembarkan dunia ya, geng. Ya, ini bukan berita hoax kayak gitu. Ini bukan berita tipu-tipu ataupun berita bohong kayak gitu ya. Ini bukan karangan daripada seorang influencer kayak gitu, geng ya. Tidak seperti di negara kita ya, banyakkan settingan, hoax dan lain sebagainya itu tidak ditangani oleh pemerintah kita. Namun berbeda dengan negara Malaysia, geng. Kalau negara Malaysia membuat satu berita yang tidak mengenakan, ada ngaduan, itu langsung ditanggapi dan ada tindak pidananya. Seperti itu ya, geng ya. Dan selamat juga kepada negara Malaysia yang Malaysia adalah negara number 1 dunia mendapatkan ODIN, geng. Nah, seperti itu. Yang tahu silahkan ODIN, silahkan simak di bawah. Kalian tulis aja di kolom komentar kayak gitu, geng ya. Jadi, geng, orang Malaysia itu katanya kata Romo ini, geng, orang Malaysia itu suka konten-konten hoax kayak gitu. Wah, bukan nggak terbalik, bukan orang kita sendiri yang suka lihat konten-konten hoax.
Lagi-lagi Malaysia difitnah, geng. Yang ngatain IQ 78 itu katanya orang Malaysia, padahal warga Indonesia sendiri yang mengatakan hal itu, geng. Kayak gitu, geng ya. Jadi kita sebelum berkomentar, sebelum kita membuat konten juga ataupun membuat menggiring opini juga, kita juga berhati-hati kayak itu, perjelaskan juga apa maksudnya kayak gitu, geng. Ya meskipun kita tidak sepandai dia, saya tidak sepandai dia, namun kinya paham mana yang benar, mana yang lurus kayak itu. Yang belok mari kita luruskan, yang lurus ya kita teruskan lagi, jangan bengkokkan lagi seperti dia kayak gitu, geng ya. Dia ini mungkin koyak dengan netizen Malaysia yang telah membalasnya. Ya, tahu sendiri ya. Ini kalau tak silap Romo ini udah banyak sekali yang nge-share tapi ikinya tidak menanggapi karena kontennya mungkin dia pandangan dia tentang negara Malaysia. Namun kali ini dia sudah salah besar, geng. Sudah malu sendiri. Macam apa namanya? Berludah ke atas, berludah ke langit, kena muka sendiri. Malu kan, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye-bye.